teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Kali ini saya ingin membahas fenomena di dalam media sosial tentang debat antara Kristen dan Islam, di mana banyak sekali konten-konten dalam media sosial, khususnya di YouTube, mengenai ceramah-ceramah agama yang di dalamnya terjadi perdebatan sengit dengan menggunakan ayat-ayat suci, entah itu dari Al-Quran maupun juga dari Alkitab. Sebelum kita lanjut dengan pembahasan ini, jangan lupa channel ini di-subscribe dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Oke, teman-teman, sebagaimana yang kita lihat dalam fenomena tadi bahwa debat antara Islam dan Kristen sudah menjadi suatu fenomena yang terus-menerus mewarnai suasana di dalam media sosial. Kalau kita rajin membuka video atau membaca artikel dan berbagai media lainnya, maka di dalamnya kita melihat bahwa ada suatu perbedaan pandangan di dalam agama Kristen dan agama Islam itu sendiri. Tapi dalam catatan sejarah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya antara Kristen, Islam, dan Yahudi adalah suatu agama besar yang merupakan satu keturunan. Dalam hal ini, agama keturunan Abraham. Kita ketahui bahwa pada mulanya Abraham merupakan bagian dari sejarah kerajaan Israel yang kemudian dalam agama dikenal sekarang sebagai agama Yahudi yang awalnya dikenal dengan paham Yudaisme. Dan kemudian di dalam perkembangan selanjutnya muncullah satu komunitas baru setelah Yudaisme, yaitu Kristen, yang diawali dengan lahirnya Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kemudian dia membawa pengajaran-pengajaran tentang Injil, dan pada akhirnya dalam satu perjalanan panjang terbentuklah gereja, yaitu gereja Kristen. Dan dalam perjalanan juga keagamaan di tahun 600-an setelah Masehi muncullah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Persoalan yang terjadi bahwa antara Islam, Kristen, dan Yahudi memiliki perbedaan pandangan dalam penafsiran dalam kaitan dengan kitab sucinya masing-masing. Bagi umat Yahudi, mereka memegang pada Taurat, atau dalam pengenalan Alkitab dikenal dengan Perjanjian Lama. Mereka sendiri tidak menggunakan Perjanjian Baru. Bahkan mereka juga di kalangan Yahudi belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias atau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara di kalangan Muslim, yang di dalamnya juga terdapat sebetulnya ayat-ayat yang berisikan tentang Isa Al-Masih. Tetapi umat Muslim tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Di dalam
perbedaan-perbedaan pandangan ini menimbulkan perdebatan panjang. Dan pada akhirnya seringkali debat-debat dan dialog-dialog yang dilakukan tidak mencapai titik temu. Dalam perkembangan-perkembangan saat ini, kalau kita melihat dalam media-media sosial, suasana panas karena masing-masing penceramah mempunyai argumentasinya masing-masing. Teman-teman, kalau kita rajin membuka media-media sosial, maka di dalamnya kita akan mengenal beberapa penceramah agama, baik dari kalangan Islam maupun juga dari kalangan Kristen. Dari kalangan Islam, mungkin tidak asing lagi nama Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Insan Mokoginta, dan juga Ustadz Kainama. Sementara dari kalangan Kristen, kita juga mengenal beberapa penceramah agama, yaitu Muhammad Kaceh, kemudian Pendeta Saifuddin Ibrahim, Pendeta Yusuf Roni, dan juga Bambang Nursena. Dari beberapa penceramah agama ini, dalam ceramah-ceramah mereka memiliki argumentasi masing-masing, dan dengan menggunakan landasan ayat-ayat suci, baik menurut Al-Quran maupun juga menurut Alkitab. Dari beberapa ceramah yang kami dengar, memang kedua-duanya memiliki satu argumentasi yang dapat disimpulkan seringkali juga menimbulkan kegaduhan, baik dari kalangan Muslim yang menuduh kaum Kristen adalah kafir, sementara dari kaum Kristen sendiri melihat bahwa kalangan Muslim juga tidak akan selamat bila tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran, sebagai juru selamat. Dari beberapa argumentasi yang kita bisa simak, bahwa masing-masing agama tentu memiliki landasan iman, dan tentu dalam berbagai perdebatan tidak akan menemukan titik terang selama kedua agama ini tidak saling menghargai dan menghormati. Sehingga kadang-kadang umat menjadi bingung, bahkan juga bisa menimbulkan emosi. Oleh karena itu, bagi umat yang mendengarkan ceramah-ceramah baik dari kalangan Muslim maupun dari kalangan Kristen, hendaknya menggunakan rasionalisme, bukan emosionalisme. Karena kalau kita melihat, mendengar ceramah-ceramah itu secara emosional, maka itu akan memberikan dampak-dampak negatif. Jadi bagi kita, kesimpulannya, baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan Kristen, sebaiknya saling menghargai agama masing-masing. Agama Islam memiliki landasan kepercayaannya, itu silakan, dan kita tidak perlu mencampuri urusan agama lain. Karena memang kalau kita juga mau mengkritisi apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang selalu mencampuri agama Kristen dalam ajaran-ajarannya, sementara tidak kalah sengitnya juga mendapatkan jawaban-jawaban yang panas dari para penceramah dari kalangan Kristen. Apalagi kalau kita melihat fenomena karena adanya perpindahan agama. Di satu sisi ada
yang mengaku pendeta, kemudian menjadi mualaf, pindah ke Muslim, sementara banyak juga para pemuka Muslim yang berpindah ke Kristen dan menjadi penginjil atau pelayan Tuhan. Dari beberapa konten yang kita dengar, kita lihat bahwa masing-masing penceramah agama ini memiliki landasannya masing-masing dan semua tentu memiliki argumentasi menurut ukuran masing-masing. Kita berharap bahwa debat atau dialog yang dilakukan sebaiknya mencari kesamaan, bukan mencari perbedaan. Dengan demikian maka negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap utuh dan tidak akan terpecah belah hanya karena perbedaan agama. Saya kira itulah pandangan saya dan sampai jumpa.